Bagaimana sih kabarnya pada hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja? Wah, saya harap sih begitu ya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita dongeng anak dari Korea Selatan tentang seorang gadis yang rela dijadikan sebagai persembahan demi menepati janji sang ayah kepada seorang biksu. Kira-kira apa sih judul ceritanya? Judul ceritanya adalah Simcong Putri yang Berbakti. Bersama dengan saya, Muhammad Yusuf Ali Kusuma. Yuk kita simak ceritanya. Simcong adalah seorang gadis dari desa Dowa, provinsi Gwangju. Ia hanya hidup berdua bersama ayahnya yang buta bernama Singhagu atau yang akrab disapa dengan Pak Sim. Setiap hari Simcong bekerja menjadi seorang penjahit dan penenun untuk menghidupi ayahnya. Pada suatu hari ketika sang ayah ingin pergi menemui putrinya, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Tolong! Tolong! Tiba-tiba ada seorang biksu yang datang menarik tubuh Pak Sim. Siapa belum? Apa saya berterima kasih tidak tahu menyelamatkan nyawaku? Katakan aku bagaimana caranya aku bisa berterima kasih? Caranya mudah saja. Serahkan 300 karung emas kepada Buddha dan kamu bisa melihat lagi. Pak Sim kebingungan. Bagaimana dia bisa mendapatkan 300 karung beras? Ia pun menceritakan hal tersebut kepada Simcong. Simcong pun sangat terkejutnya. Namun karena memiliki hati yang sangat baik, ia pun rela membantu sang ayah. Keesokan harinya ketika Simcong sedang berjalan-jalan di pesisir pantai, ia mendengar informasi bahwasanya siapapun gadis muda yang rela dijadikan sebagai persembahan kepada Raja Laut, maka ia akan mendapatkan imbalan apapun. Simcong pun tanpa ragu langsung mendaftarkan diri. Dan pada saat yang sama, ia bersama para nelayan lain pergi ke sebuah daerah bernama Indamsu untuk melakukan persembahan. Namun keajaiban terjadi. Simcong ditolak dengan alasan ia memiliki hati yang sangat baik sehingga ia kembali ke dunia manusia dan dipertemukan dengan seorang raja dari daerah laut barat. Di sana sang raja melihat kecantikan Simcong dan menjadikannya seorang ratu. Simcong ini hidup dengan bergelimang harta, tidak ada kekurangan. Namun ia tetap khawatir, bagaimana dengan nasib ayahnya? Apa yang saya tidak nyamankan saat ini? Saat itu pun sang raja berinisiatif untuk memanggil semua orang buta yang ada di seluruh negeri. Saat itu pestanya terdengar hingga telinga Pak Sim. Pak Sim datang, namun Simcong tidak bisa melihatnya. Ia terus mencari dan mencari. Akhirnya, ia melihat seseorang yang memiliki jubah yang sangat ia kenali. Ternyata sesuatu yang mendekati. Apa? Ternyata itu adalah ayahnya. Dan keajaiban kembali terjadi. Mata sang ayah bisa terbuka. Sejak saat itu, Simcong, raja dan juga sang ayah hidup bahagia di dalam istana. Nah, itu dia cerita Simcong, putri yang berbakti. Kira-kira apa sih nilai moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Ya, nilai moralnya adalah sebagai seorang anak kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Dan selalu ingat, setiap kebaikan pasti akan kembali lagi kepada kita. Itu dia cerita yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.